Bunda dari perwakilan kelas dari 6A nampil yang ini. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Sudah tidak? Belajar. Yuk. Belum ada gambarnya ya. Kita mulai dengan doa dulu. Pak Akha tidak hadir, berarti Bu Cindy diminta untuk memimpin doa hari ini di acara kegiatan diseminasi aset sekolah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan diseminasi dari fase C. Sebelum memulai, mari kita lebih baik berdoa dulu agar bermanfaat dan berkah sesuai keyakinannya agamanya masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fi man hadait. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ummahina wa majladina masyakin wa liman hafala wa liman ahsana min al-rukuki wa ahsana min al-rukuki wal muslimina wal mu'minina ya Nabi Muhammad wa tubu ilaihi. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa hamdulillahi wa kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cindy yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya adalah pembukaan. Saya buka dengan Bismillah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membersamai kami, kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan diri mengikuti diseminasi ini. Juga yang tidak terhingga, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Komite, Bunda Al yang sudah menyempatkan diri, serta Bunda dari perwakilan kelas dari kelas 6A, 6B, dan 6C, dan anak-anak Ibu yang selalu Ibu banggakan, perwakilan dari setiap kelas dari 6A, 6B, dan 6C. Baik, di sini saya akan mendiseminasikan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harapkan berdiri kepada Bapak Ibu dan semua. Pada Bu Wati dipersilakan untuk menjadi band. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Wati. Para hadirin dipersilakan kepada. Selamat datang, kami dari CGP Angkatan 10, saya dengan Ibu Septi Purwandari dan teman saya, rekan saya, Eli Dawati. Kami dari CGP Angkatan 10, dari diseminasi ini adalah tagihan dari LMS di modul terakhir, modul 3.2 penutup, yaitu menjelaskan tentang aset yang ada di sekolah kita, di sekolah SDN Ceger 02. Baik, jadi sebelumnya kita akan jelaskan aset itu ada 7. Dari 7 ini akan kita bahas satu persatu. Kita akan mencari ke aset yang ada di Ceger 2. Baik, Ibu Elida, bisa dimulai. Penyebutan aset yang pertama adalah Baik Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa ya. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang aset seperti yang sudah di-spill oleh Ibu Septi tadi. Bahwasanya aset di Ceger 02 itu sebenarnya perlu kita ketahui bukanlah yang hanya ada di dalam gerbang SDN Ceger 02, tetapi yang ada di sekitar kita juga termasuk ke dalam aset. Nah, kemudian tugas di sini CGP di sini adalah untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama dengan Bapak Ibu rekan sejawat, bersama juga dengan ayah bunda dan juga peserta didik kami yang tersayang, apa sih aset yang ada di sekolah, apa sih kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Nah, di sini dia, jika sekolah itu diibaratkan sebagai ekosistem, ekosistemnya ada 2. Yang pertama biotik, ekosistem yang hidup atau makhluk hidup kita ini. Yang kedua abiotik, adalah ekosistem yang tidak hidup tetapi menopang makhluk hidup dan bermanfaat untuk kita. Nah, jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah itu sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik tadi. Jadi saling berinteraksi. Nah, faktor biotik itu ada apa aja nih Bapak Ibu? Ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf dan tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah, orang tua, termasuk juga dengan komite, kemudian masyarakat yang ada di sekitar sekolah, dinas terkait termasuk dinas pendidikan, kemudian pemerintah daerah yaitu Pemprov DKI, keuangan, sarana prasarana dan lingkungan alam. Ini merupakan faktor abiotik. Jadi faktor biotik itu ada sampai di pemerintah daerah. Nah, di sini dia aset sebagai sumber daya. Nah, di sini dia sebagai aset sekolah. Yang pertama itu ada modal manusia. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada modal fisik. Yang ketiga ada modal politik. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Yang kelima ada modal fisik.
Yang keenam ada modal lingkungan alam, serta yang terakhir ada modal finansial. Nah, modal manusia di sekolah, di sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi kita yang pada sumber daya manusia tersebut sangatlah penting, baik itu berhubungan pada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga harga diri seseorang. Nah, di antaranya modal manusia itu di sekolah kita itu ada murid. Ini yang terutama Bapak Ibu, aset kita di sekolah yang paling besar dan yang paling berharga adalah murid. Karena tujuan daripada pendidikan itu sebenarnya adalah untuk murid itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ibu kepala sekolah. Kalau di sekolah kita ada Ibu Haja Sri Kamayani selaku pimpinan, yang dimana Ibu Kamayani berperan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah kita. Begitu. Kemudian ada guru sebagai tenaga pendidik, yang dimana bersentuhan langsung dengan para murid, memberikan ilmu, kemudian juga memberikan pengajaran kepada peserta didik. Ada juga tenaga kependidikan kita, staf tata usaha, dan juga operator kita, ada Mas Pul dan Mbak Hilma, yang dimana kita ketahui ada juga caraka kita, ada Bang Saud dan Bang Udin. Mereka juga menopang bagaimana pembelajaran di sekolah ini bisa berjalan, bisa terlaksana. Gak bisa sekolah itu kalau hanya ada guru dan kepala sekolah beserta murid. Kalau hanya guru, kepala sekolah, dan murid tanpa tenaga kependidikan, nanti data-datanya siswa siapa yang ikut? Nanti kebersihan sekolah siapa yang jaga? Makanya tenaga kependidikan juga merupakan aset manusia yang sangat penting. Ada Bapak pengawas sekolah, kalau di SD Jagar 02 atau di Cipayung namanya Bapak Udin. Nah, Bapak Udin ini sebagai pengawas sekolah yang melihat apakah lingkungan sekolah tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, memastikan keberlangsungan pendidikan tersebut layak untuk anak-anak kita semua. Ada ibu komite sekolah, kalau di kita Ibu Risma yang saat ini sedang diwakili oleh Mama Bu Dewi, maaf ya Ibu Dewi. Nah, ibu kepala komite sekolah kita yang juga bersentuhan langsung nih dengan ayah bunda, ya kan? Terkadang informasi bisa juga disampaikan melalui komite, dihimpun oleh komite nantinya gitu. Ada juga orang tua murid. Nah, orang tua murid juga merupakan aset di sekolah. Jadi Bapak Ibu, orang tua murid aset di sekolah. Karena apa? Karena Bapak Ibu juga salah satu yang menopang terjadinya pembelajaran tersebut dengan lancar, dengan sukses. Ya, karena sekolah pertama buat anak-anak itu sebenarnya adalah di rumah bersama dengan orang tuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian masyarakat di sekitar kita Bapak Ibu yang ada di lingkungan Ceger, yang juga pastinya menopang supaya sekolah Ceger 02 ini bisa berlangsung dengan sangat baik hingga sampai saat ini. Dan yang terakhir alumni-alumni yang sangat membanggakan nama STN Ceger 02 yang membawa prestasi, tentunya tersebut juga nama STN Ceger 02 nya. Wow, siapa guru alumni? Oh iya benar, nah tuh kan baru tadi disebut alumni, ternyata alumni Ceger 2 juga yang menjadi aset ada di sekolah ini dan sudah menjadi tenaga pendidik atau guru. Ada Bu Mira dan Bu Uci, luar biasa Ceger 2. Oke, nah kemudian yang selanjutnya di sini ada modal sosial. Di sini ya Bapak Ibu, aset sosial tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi tersebut bisa saling hidup berdampingan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kita saling membutuhkan. Maka dari itu modal sosial tersebut juga termasuk menopang adanya terjadinya sekolah. Nah, apa itu? Misalnya di sini menjalin hubungan dengan instansi kesehatan, yaitu puskesmas. Apakah sudah berdampak ke anak murid belum ya? Sudah belum? Sudah. Apa dampaknya saya? Apa disebutnya? Apa tuh? Apa? Ayo. Biasanya puskesmas kalau kesini ngapain? Nah, imunisasi. Kemudian pemeriksaan kesehatan rutin. Ada obat cacing. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama kita dengan puskesmas. Kemudian ada lagi yang kemarin kesini, simulasi gempa. Siapa sih? Siapa kemarin yang melakukan simulasi gempa? Dari dinas apa? Nah, benar Pak Ferdi, luar biasa. Dari Damkar. Di
dinas pemadam kebakaran, kemudian menjalin hubungan dengan RT dan RW setempat juga ya. Dan ada satu lagi nih, kira-kira apa ya yang besok mau jalan-jalan? Nah, study tour. Kamu besok kerjasamanya dengan siapa berarti nih? Pakai apa kesana, naik apa? Nah, naik bis sekolah. Juga bis sekolah merupakan aset sosial karena menopang kan? Menopang tidak? Menopang sekali. Atau mau jalan kaki ke Monas? Enggak. Oke, lanjut. Nah, ini dia modal politik. Disuruh nyalon nggak? Disuruh nyalek nggak? Enggak. Modal politik di sekolah itu apa sih? Modal politik ini digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pembelajaran. Nah, modal politik umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Contohnya seperti bekerja sama dengan instansi pemerintahan, mulai dari yang terendah, kelurahan, habis kelurahan apa? Kecamatan, habis kecamatan, ada apa lagi? Kota dulu atau dinas pendidikan kalau kita kepolisian, gitu ya. Kemudian juga bekerja sama dengan bank untuk memberikan pelayanan edukasi terkait kebiasaan menabung, serta bekerja sama dengan universitas untuk menunjukkan bagaimana sih kamu nantinya akan berada di jenjang pendidikan yang lebih lanjut gitu. Nah, tetapi selain daripada ini, modal politik juga terjadi di sekolah. Oleh siapa? Oleh yang bisa mengambil keputusan. Siapa ya Bapak Ibu? Yang bisa mengambil keputusan di sekolah siapa ya Bapak Ibu? Nah, oleh ibu kepala sekolah. Bukan berarti ibu kepala sekolah mempolitisasi, tetapi mengambil kebijakan yang tepat, yang sesuai agar sekolah bisa berlangsung dengan semestinya, pembelajaran bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Senti. Kepada Bu Senti dipersilakan. Terima kasih Bu Eda. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Di sekolah kita ada 4 agama. Yang pertama Muslim, Islam. Yang kedua adalah Kristen. Kristen ada 2 ya, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Lalu ada juga Hindu. Itu juga modal dalam agama. Terus selanjutnya, pengertiannya. Pengertian modal politik adalah modal agama adalah salah satu aset sekolah yang digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Contohnya waktu itu kita ada kerjasama dengan pendongeng yang menggunakan boneka ya. Masih ingat anak-anak? Masih ya, itu seru sekali. Nah, bekerja sama dengan tokoh agama yang ceramah juga. Lalu mengadakan hari raya keagamaan seperti apa? Idul Fitri, Maulid. Biasanya kita salam-salaman dulu kan, seperti itu. Lalu Natal, ada juga Paskah kita lakukan. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan doa bersama di hari apa anak-anak? Di hari apa? Melakukan doa bersama di hari Jumat. Nah, itu juga salah satu modal agama dan budaya. Selanjutnya Bu, modal fisik yang di sekolah adalah terdiri dari 2 kelompok, yaitu bangunan yang bisa kita gunakan untuk kelas atau infrastruktur atau sarana dan prasarana. Salah satu adalah ruang kelas. Ruang ini kita punya di CG2 ini ada 8 lokal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lokal ke-8. Jadi itu dipergunakan secara baik untuk kita belajar dalam KBM sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah perpustakaan. Di pojok sana CG2 juga ada perpustakaan. Kita bisa membaca, meminjam buku dan lain-lain. Selanjutnya Bu, ya ada lapangan. Kita mempunyai berapa lapangan Farid? Ada berapa lapangan? Ada 2. Kita bisa melakukan senam. Lalu apa lagi? Ya, upacara, betul? Senam, upacara, melakukan hal-hal kayak pramuka, kegiatan ekstrakurikuler juga di sana. Lalu yang tidak kalah penting adalah yang suka ditunggu-tunggu adalah jam bel istirahat. Kita kemana tuh langsung? Ke kantin ya. Jadi kantin juga adalah modal fisik yang menopang
sekolah kita. Jadi kantin itu adalah tempat menyediakan makanan dan minuman bagi siswa dan guru selama waktu istirahat. Selanjutnya Bu, ada modal berikutnya yaitu modal lingkungan alam. Nah, di Cekian ini kira-kira ada nggak modal lingkungan alam yang sekiranya bisa menopang pembelajaran kita? Ada, yaitu iya betul, itu lingkungan alam tuh. Ada kemarin Bu Adel sudah bikin toga. Ada yang tahu toga itu artinya apa? Tanaman obat keluarga. Nah ini juga merupakan modal lingkungan alam yang bisa kita gunakan untuk belajar mengenai tumbuhan toga. Dan tidak kalah penting adalah taman mini, itu sangat dekat ya. Itu bisa kita gunakan untuk menopang pembelajaran, yaitu masuk dalam modal lingkungan alam. Selanjutnya Bu, nah ini yang agak sensitif nih, modal finansial. Modal finansial itu kan kaitannya dengan uang ya. Jadi di dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi anak-anak sekolah di sini bayar tidak? Tidak. Nanti disupport oleh pemerintah negara. Ada dua sumbernya, yaitu dana BOS, yaitu singkatannya apa? Iya, bantuan operasional sekolah atau disingkat BOS. Ada juga BOP, apa itu singkatannya? Badan Bantuan Operasional Pendidikan. Nah, dua hal ini yang akan kita gunakan untuk kesejahteraan atau untuk kegiatan di sekolah. Kita juga mengadakan barang dan jasa. Kalau kalian lihat, itu kan lumayan cukup lama di sini ya. Dari bangunan di sana itu tidak ada, dari bangunan ini tidak ada, sampai akhirnya ada banyak perubahan yang sudah dilakukan dengan tentu saja dengan menggunakan dana BOS dan BOP. Selanjutnya Bu, nah masih modal finansial. Kita dapat merenovasi bangunan sekolah juga menggunakan modal ini ya. Pembelian buku, kalian buku dipinjam atau beli sendiri? Nah, dipinjemin ya. Itu dapatnya dari BOP dari sekolah. Lalu selanjutnya adalah menyelenggarakan workshop. Contohnya kita bekerja sama dengan LPIA. Biasanya di akhir tahun pelajaran kita ada pelatihan. Kita kerjasama dengan LPIA untuk mengupgrade kemampuan para guru. Lalu pembiayaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan berbagai kompetisi. Contoh kompetisinya apa? Fitri udah pernah ikut apa? Lomba-lomba. Nah betul, lomba pramuka. Abdullah lomba apa? Habis lomba pramuka kemarin pernah nyobain lomba apa lagi? FLS 2E? Kalau potret? Iya potret juga. Lanjut. Kita juga mengembangkan kurikulum di setiap awal tahun ajaran baru ya Bu. Setelah itu kita juga, oh iya, jaringan internet juga ambilnya dari modal finansial. Itu juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Dan pendanaan untuk kegiatan bakti sosial. Sudah, terima kasih. Kenapa fotonya saya keluar ya? Ini kan suruh masukin Bu tadi Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu guru semua, Ibu kepala sekolah dan juga anak-anak serta orang tua dan komite menambahi sedikit dari yang tadinya tidak ada di slide PPT. Untuk aset yang ada di sekolahan kita, itu tadi kan yang disebutkan rata-rata di dalam lingkungan sekolah. Kalau di luar lingkungan sekolah ada apa sih emangnya? Tadi kan Bu Lida di awal udah nyebut di luar ada katanya. Ada saya. Kamu kalau belajar olahraga selain di lapangan di mana? Nah, GOR juga merupakan aset sekolah. Kenapa? Karena GOR juga menopang kamu dalam kegiatan pembelajaran. Selain di GOR ada apa lagi? Tadi ada taman mini. Kalau kamu mau berkeliling Indonesia, nabung dulu. Tapi kalau sekarang tabungannya mungkin masih cukup untuk keliling taman mini. Sama, sudah seperti mengelilingi Indonesia. Kamu mau kemana? Sumatera Utara? 5 langkah saya. Kamu mau kemana? Mau ke Sumatera Barat? 5 langkah lagi saya di sampingnya. Ya, capek jalan Bu, gimana? Ada mobil keliling saya, naik. Ya,
Nah, di taman ini kamu bisa keliling Indonesia secara murah meriah, tapi tidak kota ya, tapi bermanfaat. Kemudian ada aset apa lagi sih Bu yang di luar sekolah yang kita miliki? Nah, kalau kita lihat belakang, nah kemarin yang mau mencari Bapak Lurah, 5 langkah juga saya dari gerbang belakang nyampe ke tempat Pak Lurah. Yang mau ngurus berkas-berkas di kelurahan, wah dekat, titik-titik nyampe gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Kamu kalau pergian jauh, mau naik bis luar dan dalam kota, di mana? Nah, terminal rambutan juga aset. Kalau kamu mau belajar tentang transportasi yang ada di DKI Jakarta, kamu tinggal melipir ke terminal rambutan, lengkap saya. Jauh dekat, luar dalam, apa yang dicari ada semua di situ. Selain itu ada di mana lagi? Yang kalau naik pesawat yang terdekat. Naik pesawat yang terdekat di mana saya? Taman di mana? Halim. Mau ke Bandung dalam waktu singkat. Ada bus. Nah, itu juga aset. Supaya kamu tahu nih, kita beruntung nih kita ada di Ceger ya. Nah, kalau kamu udah capek nih, penat nih, matematika pusing, butuh hiburan. Ada apa saya yang dekat dari sini? Times Square. Lapar ada gacoran. Itu juga termasuk ke dalam aset. Kenapa kok itu aset Bu? Karena itu juga menopang pembelajaran. Kemarin saat pemerintah menginstruksikan supaya kita ngobrol tegar, kemana kita? Nah, Times Square. Ketika pemerintah meluncurkan kereta yang bisa melayang di udara, LRT, dekat gak? Ada lagi nih aset yang gratis, tapi bisa membawa kemana saja. Apa itu? Jaklingko, benar Bu Desti. Ada Jaklingko ya, gratis bisa membawa kemana saja. Itu juga termasuk aset, ya. Jadi sebenarnya di sekitar kita ini ada banyak aset yang tanpa kita sadari itu merupakan adalah aset. Tinggal bagaimana kita menjaga, merawat, memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaannya. Untuk apa? Mempermudah hidup dan menambah wawasan. Kemudian di sekolah juga ada nih aset guru penggerak kita. Ada Bu Ade, ada Bu Novi yang bisa menjadi tempat kita belajar dan bertanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian pemaparan aset dari kami. Lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Pada sesi tanya jawab nggak Bu Septi? Tidak ada sesi tanya jawab. Kalau mau bertanya by WA, nomor ada dicantumkan di bawah ini. Silakan. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.